إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sampai ke ayat 78 sampai 84 insyaallah. Masih dalam surah Al-Hijr. Ala hadhihi niyya kulna salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setelah di ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala memaparkan tentang kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kaumnya Nabi Saleh dan kaumnya Nabi Hud. Wa in kana ashabul aikati la zalimin. Sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar zalim. Fantaqamna minhum. Penduduk Aikah ini ini enggak disebutkan nama nabinya, tapi ini dari keterangan para mufassirin itu adalah penduduknya kaumnya Nabi Syuaib, ya. Penduduk Aikah, Aikah ini nama nama bagi pohon-pohon yang lebat seperti itu. Jadi ini di ayat yang lain kan disebutkan wa ila Madyana akhahum Syuaib.
Ya. Jadi disebutnya kaum negeri Madian, disebut juga Aikah ya. Jadi ini Al-Quran menyebutnya dengan nama lainnya. Ya seperti bisa saja kita misalnya di daerahnya misalnya warga Jawa Barat, dengan kata lain kita sebut dengan Pasundan seperti itu, atau daerah Sunda seperti itu ya. Tapi maksudnya adalah itu juga ya, penduduk itu, tapi disebutkan karena dengan nama lain Aikah di sini yang menggambarkan bagaimana penduduk kota tersebut berada di daerah yang subur, yang pohon-pohonannya lebat seperti itu. Jadi menyebutkan dengan nama lain untuk mengisyaratkan bagaimana daerah tersebutnya. Lalu karena kezalimannya yang asalnya mereka hidup dalam kemakmuran, ya, kenyamanan, tapi kemudian mereka berlaku zalim, Allah Subhanahu wa taala azab mereka. Ya tentu azab datang setelah adanya peringatan dari Nabi Allah Syu'aib alaihissalam. Fantaqamna minhum. Lalu kami binasakan mereka. Intaqamna minhum, dari kata intaqama ini artinya balas mereka. Ini sering disebutkan nama Allah Al-Muntaqim. Ya. Al-Muntaqim biasanya intaqama yantaqimu, kalau di manusia itu membalas dendam gitu ya. Tapi kalau buat Allah jangan kita namakan Allah dengan seperti itu, karena nanti konotasinya itu adalah konotasi buruk ya. Sebenarnya kenapa Allah bersifat muntaqim? Bukan berarti Allah balas dendam karena sakit hati kayak manusia seperti itu. Bukan. Allah membalas ini, nama Allah Al-Muntaqim, maksudnya membalas mereka-mereka yang yang melakukan perbuatan zalim. Ketika mereka berbuat zalim di dunia ini, banyak orang-orang terzalimi nggak bisa membalas kezaliman mereka. Maka Allah lah yang akan membalas kezaliman mereka. Maksudnya seperti itu ya. Jadi ingat ketika menafsirkan satu ayat atau satu kalimat, jangan harus kita hilangkan segala persepsi buruk terhadap Allah. Ya. Inilah yang dimaksudkan agar supaya kita bertasbih, berarti membersihkan segala hal buruk bagi Allah Subhanahu wa taala dari benak kita. Fantaqamna minhum, lalu kami balas mereka, kezaliman mereka, yaitu dengan mengadab mereka. Wa innahuma labi imamin mubin, dan sesungguhnya keduanya itu, kedua kampung, maksudnya kampung Nabi Syu'aib ini, Aikah ini, dan juga kaumnya Nabi Lut ya, yang sebelumnya, itu berada di jalan yang nyata, yang jelas. Berada di jalan yang jelas. Imam di sini diartikan thariq. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Dan kemudian Allah, jadi hanya 2 ayat secara singkat, tapi di ayat-ayat yang lain, di surah Al-A'raf, Asy-Syu'ara dijelaskan panjangnya. Di ayat ini hanya singkat. Allah beralih kepada ashabul hijr. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Sungguh ya, penduduk kaum Hijr mendustakan telah mendustakan para rasul. Artinya ini ashabul Hijr adalah kaumnya Nabi Saleh ya. Nama kaumnya kaum Tsamud ya, nama daerahnya Al-Hijr gitu ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala kembali menyebutnya dengan bukan nama kaumnya tapi nama tempatnya, Al-Hijr ya. Sungguh penduduk Hijr telah mendustakan para rasul.
Ya, walaupun yang didustakannya itu artinya nggak dipercaya adalah Nabi Soleh, ya, tapi ya, mendustakan satu rasul sama dengan mendustakan rasul yang lain, karena ya misi para rasul sama, ya, membawa tauhid, ya, mengajarkan akhlak seperti itu, ya, dan membimbing mereka kepada jalan yang benar. Begitu juga orang yang nggak beriman kepada Nabi Muhammad, kepada nabi-nabi yang lain beriman, ya, itu dianggap mendustakan semuanya. Ya, inilah yang di akhir surah Al-Baqarah Allah sebutkan, la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Kami tidak bedakan ya, salah satu pun dari para rasul Allah Subhanahu wa taala. Arti dalam keimanan kita tidak beda-bedakan. Semuanya kita beriman kepada para rasul tersebut, ya. Ini kenapa di sini disebutnya mursalin dalam bentuk jamak gitu ya. Padahal kan yang diutus kepada negeri Hijr atau kaum Thamud itu adalah Nabi Allah Saleh. Wa ila Thamud akhahum Saleh. Kemudian wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Dan sungguh kami telah berikan kepada mereka ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami, kekuasaan kami. Ya, ayat kalau enggak diiringi dengan kata yatlu utlu, itu maksudnya adalah ayat-ayat kauniyah, ya, ayat-ayat mukjizat, tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi fakanu anha muridin, mereka ya berpaling darinya. Berarti enggak mau mengambil i'tibar dari ayat-ayat tersebut untuk beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Dan sungguhnya mereka itu, keahlian mereka, kepiawaian mereka itu yanhituna minal jibal. Mereka pahat gunung-gunung, ya, sebagai buyutan, sebagai rumah aminin yang aman. Ya, itu ini kaumnya Nabi Soleh, ya. Sekarang masih ada itu yang disebut Madain Soleh, ya. Kotanya Nabi Soleh. Itu gunung-gunung terlihat dipahat, dijadikan rumah-rumah. Depannya terukir, ya, diukir gitu ya, seperti itu. Ya, wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin fa akhadhathumus sayhatu musbihin. Ya. Lalu dikarenakan mereka pun ya mendustakan para rasul, ya, dan mereka berlaku zalim, ya, lalu Allah Subhanahu wa taala azab mereka dengan guntur, dengan suara yang keras, musbihin, di waktu pagi. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun, maka tidaklah berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan. Ya, walaupun mereka sudah buat, ya, rumah-rumah yang kokoh, ya, mereka aman dari misalnya dari hujan, panas, ya, ataupun ya misalnya hujan batu sekalipun mereka bisa aman seperti itu karena mereka berada di rumah-rumah yang berada di gunung, ya, seperti itu. Seperti sekarang bunker itu, ya, aman dari bom bunker seperti itu, ya. Tapi Allah azabnya bukan dengan batu, ya, tapi Allah azab dengan suara seperti itu. Atau azab dengan suara, mereka di dalamnya tetap binasa seperti itu. Ya, fama aghna anhum ma kanu yaksibun, tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka upayakan. Itu kira-kira secara singkat kita baca makna dari ayat 78 sampai 84. Kita lanjut dengan tafsirnya. Khatimatu ashabil aikah wa ashabil hijr. Kesudahan penduduk Aikah dan juga penduduk Hijr. Yushirul Qur'anul Karim fi hadhil ayat ila qissatayn min qasasil umam as-salifah. Al-Quran
Al-Karim mengisyaratkan di ayat-ayat ini kepada dua kisah dari kisah-kisah umat terdahulu, wahuma ashabul aikah wa ashabul hijr, yaitu penduduk Aikah dan penduduk. Liyukmilal bahtha alladhi aradahu fil ayati sabiqah haula qaumi Lut, yaitu untuk menyempurnakan pembahasan yang sudah dipaparkan di ayat yang lalu seputar kaum Hud, kaum Nabi Lut. Yaqulu awalan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kana ashabul aikati la zalimin. Sungguh karena itu kan arti menunjukkan dahulu sungguh dahulu penduduk Aikah itu benar-benar zalim. Fantaqamna minhum wa aqabnahum ala dhulmihim wastibdadihim. Lalu kami balas mereka, kezaliman mereka itu, kami siksa mereka atas kezaliman mereka dan penindasan mereka, penindasan para penguasa, para tiran kepada orang-orang yang lemah. Wa ja'alna ardahum wa arda qaumi Lut al-mutaqaddimah qissatuhum ala tariqikum. Allah jadikan tanah mereka dan juga tanahnya kaum Nabi Lut yang sudah dijelaskan sebelumnya, kisahnya sudah terdahulu, berada di jalan kalian. Maksudnya daerah mereka itu sebenarnya daerah yang kalian biasa lalui ketika orang-orang Arab berdagang ke Syam melewati daerah itu. Ini daerah di antara Madinah dan Syam. Wa innahuma labi imamin mubin. Nah, ini keterangan dari wa innahuma, kedua daerah tersebut, daerah kaum Nabi Lut dan juga daerah kaumnya Nabi Saleh itu berada di dalam Nabi ini Aikah Nabi Syuaib berada di jalan yang kalian lewati. Fanzuru ilaiha wa ilai aqibati amrihim. Maka perhatikanlah pada hal tersebut dan juga akan akibat dari perkara mereka atau urusan mereka. Wa'tabiru ya ulil albab. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki hati nurani dan akal sehat. Kemudian Allah kemudian di sini mu'allif menerangkan manhum ashabul aikah. Siapa ashabul aikah tersebut? Qala jam'un minal mufassirin bil idhafati ila arbabil lughah. Para mufassir mengatakan, di samping juga para ahli bahasa menerangkan al-aikah itu adalah hiyal asjarul mutasyabikah ma'a ba'dihha. Itu pohon-pohon yang saling mutasyabikah, artinya terikat satu dengan lainnya. Saking lebatnya pohon-pohon kalau antara cabang dengan cabang bersatu gitu. Syabaka asalnya itu begini tangannya digitukan. Kalau tangan syabaka baina asabi'ahu begini. Nah, itu kalau al-asjar mutasyabika arti pohon-pohon yang lebat. Dahan-dahannya itu sampai satu sama lain menyatu. Wa ashabul aikah hum qaumu Syuaib. Ashabul aikah, penduduk aikah ini adalah kaumnya Nabi Syuaib. Alladzina asyu fi baldatin mali'atin bil ma'i wal asjar, yang mana mereka hidup sesuatu negeri yang penuh dengan air dan pepohonan. Ini juga daerahnya disebut Madyan, daerah Madyan. Wa ila Madyana akhahum Syuaib, yang terletak bainal Hijaz wa Syam. Jadi antara Hijaz, antara kota Mekah dan negeri Syam. Wa kanat hayatuhum muraffahah thariyah fa usibu bil ghururi wal ghaflah. Konon kehidupan mereka itu mewah, kaya, subur kan daerahnya subur, mereka kaya, hidup senang istilah di Indonesia kan gemah rifah loh Cinawi gitu sama seperti Indonesia, negerinya subur, kaya tetapi bagaimana ketika kalau tidak bersyukur. Fa usibu bil ghurur wal ghaflah. Lalu mereka karena mereka hidup dalam kesenangan, kekayaan, akhirnya mereka lupa diri, al-ghurur, tertipu, wal ghaflah, lalai.
Fa'adda dzalika ila al-ihtikar wal fasad fil ardi. Yang mana hal itu mendorong mereka melakukan monopoli. Ya, seperti di Indonesia sekarang ya. Kekayaan Indonesia yang begitu besar ini dikuasai, dimonopoli oleh sebagian orang. Ya, konglomerat seperti itu, oligarki. Bukan itu saja. Ya, bukan hanya monopoli tapi juga wal fasad fil ard. Melakukan kerusakan di muka bumi. Lihat hutan-hutan ya, digunduli. Ya, tanah-tanah pada bolong seperti itu enggak diperbaiki lagi. Sehingga terjadi banjir kemarin kan di Sumatera. Itu. Wa qad da'ahum Syu'aib ila tauhid wa nahji tariqil haq. Dan Nabi Syu'aib telah mengajak mereka untuk bertauhid dan menempuh jalan yang benar. Ma'a tahdhirihil mukarrar lahum min aqibati a'malihim sayyi'ah fima law istamarru 'alal hal allati hum 'alaiha. Dengan memperingatkan mereka yang terus-menerus ya dari akibat perbuatan mereka yang buruk, andai kata mereka terus-menerus dalam kondisi tersebut. Artinya mereka kalau terus-menerus melakukan kezaliman, melakukan pengerusakan, pasti akan datang azab Allah Subhanahu wa taala. Wa min khilali ma bayyanathu al-ayatu fi surati Hud. Fa innahum lam yansa'u lil haqq. Dari apa yang dijelaskan di dalam surah Hud, ya, mereka itu sama sekali tidak mendengarkan kebenaran. Walam yunsitu lida'iyah, dan mereka tidak, artinya diam untuk mendengarkan dakwahnya para rasul tersebut. Hatta ja'ahum adzabullahil muhlik, sampai datang kepada mereka azab Allah yang membinasakan mereka. Ya, seperti itu ya. Apa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran ini, kisah-kisah kaum terdahulu. Jangan hanya dibuat, ini seperti dongeng gitu, hanya mendengarkan. Ini adalah peringatan, ini adalah ibrah. Indonesia pun diberikan kemakmuran, kesuburan, kekayaan alam yang begitu dahsyat, ya, yang begitu besar. Ya, kalau tidak bersyukur, ya akan terulang sama akibat yang terjadi pada umat-umat terdahulu seperti itu. Ya, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita ya, dan negeri kaum muslimin yang lainnya. Fa ba'da an ya'isa min islahim asabahum harrun syadidun istamarra li'iddati ayamin muttasilah. Setelah Nabi Nabi Hud ya, Nabi Syu'aib putus asa dari memperbaiki mereka. Asabahum harrun syadid, mereka ditimpa cuaca yang panas, yang sangat panas. Istamarra li'iddati ayamin muttasilah, yang panas ini terus menerus ya dalam beberapa hari. Ya. Wa fil yaumil akhir zaharat sahabah, dan di hari yang terakhir ya muncullah awan fis sama, di langit. Ijtama'u fi dhilliha, kemudian mereka bernaung di bawah naungan awan tersebut. Ya. Liyatafayya'u min harri dzalikal yaum, agar supaya mereka bisa bernaung dari panas hari tersebut. Fa nazalat alaihim sa'iqatun muhlikah, lalu turunlah kepada mereka ya suara suara halilintar yang membinasakan. Faqata'ad dabirahum an akhirihim, lalu suara halilintar tersebut membinasakan mereka semuanya. Sering katakan qata'ad dabirahum, ini artinya menghabiskan mereka, menghancurkan mereka, membinasakan mereka. Ya, dabirahum itu sampai ke akar-akarnya, maksudnya semuanya habis, ya gitu ya. An akhirihim. Wa la'alla isti'mal al-Qur'an li'ibarati aikah ashabil aikah fi tasmiyatihim isyaratun ila an-ni'am allati a'taha Allahu lahum. Barangkali saja Al-Qur'an di sini mengungkapkan kaum Nabi Syu'aib ini atau ashabu Madian ini dengan ashabul aikah, dalam penamaan mereka itu isyaratun ila ni'ami,
Ya, walalla isti'mal al-Qur'an li'ibarati ashabil aika fi tasmiyatihim isyaratun ila ni'amil lati a'taha Allahu lahum. Ini sebagai isyarat kenapa disebut aika, ya, dikaitkan dengan bagaimana lebatnya pohon-pohon di sana. Ini isyarat kepada nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Nikmat bagaimana daerah mereka yang subur seperti itu. Walakinnahum istabdalu syukra bil kufri. Akan tetapi mereka tukar, ya, rasa syukur itu dengan kekafiran. Artinya mereka bukannya bersyukur atas nikmat Allah, malah mereka, ya, ingkari nikmat tersebut. Kufur, ya, kufur ya akan nikmat itu juga disebut kufur, ya. Ingkar akan nikmat disebut juga kufur, ya. Kufur nikmat. Fa'aqamu sarahal zalmi wal istibdad. Lalu mereka, ya, menegakkan kezaliman wal istibdad dan penganiayaan. Ya. Fahaqqat alaihim kalimatullah fa uhliku bis-sa'iqati hum wa asjaruhum. Lalu menjadi haklah, menjadi pastilah, ya, ketetapan Allah, kalimatullah, ya, menjadi pastilah ketetapan Allah terhadap mereka, ya, artinya ketetapan Allah yang sudah menjadi ketentuan umum, ya, Allah akan menzalimi orang-orang, Allah akan mengadab orang-orang yang zalim, ya, maka ini juga seperti itu. Fahaqqat alaihim kalimatullah, maka menjadi pastilah bagi mereka ketetapan Allah. Fa uhliku bis-sa'iqah, lalu mereka dibinasakan dengan guntur atau suara yang keras. Hum wa asjaruhum, bukan saja mereka tapi pohon-pohon mereka pun musnah. Wa warada dzikruhum mufassarah ma'a tasrih bismi Syu'aib, dan ini penjelasan mereka itu secara rinci ada di, ya, dengan juga menyebutkan nama Nabiullah Syu'aib di ayat 176 sampai 190 dari surat Asy-Syu'ara. Wa yanbaghil iltifat ila anna ibarah fantaqamna minhum. Perlu diperhatikan di sini, ya, bahwasanya ungkapan fantaqamna minhum yumkinu an tashmala qauma Lut wa ashabul aikah ma'an. Ini kalimat minhum di sini ini mencakup juga, ya, kaumnya Nabi Lut, jadi bukan kaumnya Nabi Syu'aib saja, ya, dan juga kaumnya Aikah, jadi mencakup keduanya. Ini kenapa ini berarti seperti itu? Bidalili ma ya'ti ba'daha mubasyarah, dengan dalil ayat yang datang sesudahnya, yang secara langsung datang, atau ayat yang berada di setelah itu, ya. Wa innahuma labi imamin mubin. Seperti itu. Ada dhamir huma di sini menunjukkan, mengisyaratkan maksudnya kaum Lut dan ashabul aikah, kaumnya Syu'aib, Nabi Allah Syu'aib alaihi wassalatu wassalam. Wal masyhur indal mufassirin anna al-ayata tushiru ila madinati qaumi Lut wa madinati ashabil aikah. Masyhur juga, ya, di kalangan para mufassir bahwasanya ayat tersebut mengisyaratkan kepada kotanya Nabi Lut, ya, dan juga kotanya ashabul aikah. Wa kalimatu imam bimakna tariq wa jaddah. Kalimat kata imam di sini artinya jalan, ya. Wa jaddah itu sama, ya. Jalan juga, ya. Jaddatul haq, arti jalan kebenaran, ya. Li'annahuma min madda amma bimakna al-qasd. Karena kalimat imam di sini artinya dari akar kata amma, yaitu artinya al-qasda, ya, tujuan. Haitsu innal insan hina ma yasiru fi tariqin ma inna ma yasiru li ajli al-wusul ila ghayatin muayyanatin aw qasdin muayyan. Karena seorang ketika dia berjalan di satu jalan tertentu, ya, sungguhnya dia berjalan untuk mencapai kepada tujuan yang tertentu atau maksud yang tertentu, ya. Oleh karena itu amma yang artinya al-qasda tadi, ya, ini maksudnya adalah jalan. Imam di sini jalan. Tapi wahtamal al-ba'du anna al-imam al-mubin huwa al-lauhul mahfuz. Tapi sebagian orang mengatakan bahwasanya
arti wa innahuma labi imamin mubin. Imamin mubin ini adalah maksudnya lauhil mahfuz. Bidalatil ayah 12 min surati Yasin, dengan argumen ya seperti apa yang ada di dalam surah Yasin ayat 12 ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya. Fi imamin mubin, segala sesuatu ini kami sudah perhitungkan fi imamin mubin, di imam mubin maksudnya di lauhil mahfuz. Ya. Jadi maksudnya kejadian ini pun ya ada tertera di lauhil mahfuz. Lauhil mahfuz itu menggambarkan ilmu Allah ya. Apa yang akan terjadi ada di ilmu Allah. Walakinna hadzal ihtimal mustabadun. Nah, tapi menurut muallif kemungkinan ini ya, penafsiran imam labi imam mubin di sini itu sebagai lauhil mahfuz ini mustabadun, sangat jauh ya. Lianna al-Qur'ana huna fi sadadi i'ta'i darsil ibrati lil i'tibar. Karena Al-Qur'an ya di sini ya, sedang memberikan tujuan memberikan pelajaran ya, untuk diambil pelajaran ya, sedang menjelaskan hal tersebut ya, bahwasanya daerah tersebut ya, ini berada di jalan yang kalian biasa lewati seperti itu ya. Oleh karena itu ambil pelajaran dari sana. Wa wujudu ismi hadainil baladaini fil lauhil mahfuz sayakunu ba'idan an at-ta'thir fi i'tibarin nas wa tadhkirihim. Adanya kedua nama negeri ini di lauhil mahfuz maksudnya itu sayakunu ba'idan an at-ta'thir. Ya. Ini akan menjadi jauh pengaruhnya fi i'tibarin nas wa tadhkirihim, di dalam ya, mengingatkan manusia ya, dan mengajak mereka untuk mengambil i'tibar seperti itu. Fi hin anna wujuda hadainil baladaini ala tariqil qawafil wal marrah yumkinu an yakuna lahu al-atharul baligh fihim. Sementara keberadaan dua negeri ini yang diterangkan bahwasanya itu berada di jalan kafilah mereka ya, dan jalan orang-orang yang lewat di sana, itu akan menjadi ya berdampak yang sangat kuat pada mereka. Memberikan dampak yang lebih dalam ya. Karena artinya kejadiannya ya, ini dekat dengan mereka, dengan daerah mereka seperti itu. Ya, ini akan memberikan pengaruh ya, untuk dijadikan i'tibar. Fa inda wuqufin nasi qurbatil kal athari wa tadhakkara khabar ahliha wa ma jara lahum min su'il aqibah. Ketika orang-orang berdiri di dekat ya, bekas-bekas kaum tersebut, dan mereka mengingat tentang bagaimana ya, kejadian penduduk kota tersebut dan apa yang menimpa mereka dari azab yang buruk ya. Sayuthiru anasir al-mau'idhati fi nusufusil abirin inda ardi qaumi Lut marratan wa inda ashabil aikati marratan ukhra. Maka ini akan membangkitkan ya unsur-unsur nasihat di dalam diri orang-orang yang lewat di sana ya, ketika melewati daerah kaum Nabi Lut maupun ketika melewati kaum Aikah ya. Fatakunu tilkal lahadat i'tibar, sehingga ya saat-saat seperti itu menjadi saat-saat untuk merenung ya, mengambil pelajaran. Ba'da ma arafu aw istadhkaru ma halla bil qaumaini min damarin wa halakin natijata dhulmihim wa dhalalihim. Setelah mereka mengetahui dan mereka mengingat bagaimana akibat yang menimpa kepada dua kaum tersebut dari kehancuran ya, dan kebinasaan yang diakibatkan oleh kezaliman dan kesesatan mereka. Jadi ketika mereka melihat melalui jalan tersebut dan mengingat peristiwa apa yang terjadi kepada kaum negeri tersebut, mereka jadi bisa mengambil i'tibar seperti itu. Oleh karena itu mu'allif lebih cocok mengartikannya wa innaha labi imamin mubin,
Dan juga di terjemahan seperti itu ya. Dan sungguhnya kaum tersebut ya, kedua daerah tersebut berada di jalan yang jelas ya. Amma ashabul hijr, adapun penduduk hijr, fahum qaumun usatun asyu muraffahin ya fi baldatin tud'a al-hijr wa qad ba'atha Allahu ilaihim nabiyahu salih lihidayatihim. Adapun ashabul hijr, penduduk hijr adalah mereka itu kaum yang bermaksiat ya, yang hidup ya, mewah ya, di suatu negeri yang disebut hijr ya. Wa qad ba'atha Allahu ilaihim nabiyahu salih lihidayatihim. Ya, Allah telah mengutus kepada mereka nabinya, yaitu Nabi Allah Saleh, untuk memberikan hidayah kepada mereka. Wa yaqulul Qur'anu anhum, Al-Quran berkata tentang mereka, walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Sungguh para penduduk hijr telah mendustakan para rasul. Walakin aina taqa'u hadzal baldah, akan tetapi di mana letaknya negeri ini? Yadhkuru ba'dul mufassirin wal mu'arrikhin annaha kanat ala tariqil qawafil bainal madinati wasyam fi manzilin yusamma Wadil Qura fi janubi Taima wala athara lahal yawm taqriban. Para mufassir dan ahli sejarah ya, sejarawan mengatakan bahwasanya tempat tersebut adalah berada di jalan kafilah antara Madinah dengan Syam ya. Fi manzilin yusamma Wadil Qura, di suatu daerah yang dinamakan Wadil Qura ya. Fi janubi Taima, di sebelah selatan Taima ya, wala athara lahal yaum taqriban, akan tetapi sekarang bekasnya sudah tidak ada. Kira-kira bekasnya sudah tidak ada. Sekarang maksudnya zaman sekarang ya. Bukan pada masa Nabi, kalau masa Nabi masih kelihatan ya. Wa yadhkuruna annaha kanat ihdal mudunit tijariyah fil jaziratil arabiyyah ya, dan mereka menyebutkan bahwasanya Hijr itu adalah salah satu kota perdagangan ya, di jazirah Arab. Walaha minal ahammiyati bihaitsu dzakaraha Bartholomeus fi mudzakkiratihi likauniha ihdal mudunit tijariyah. Dan kota ini termasuk kota yang sangat penting, di mana sampai-sampai Bartholomeus pun menyebutkan di dalam catatannya ya, bahwasanya kota ini merupakan kota perdagangan. Wa kadzalika dzakaraha al-alimul geografi Blaine bismi hijra. Ya. Demikian pula ya, kota ini disebut oleh seorang ahli ya, ilmu bumi ya, Blaine dengan disebutkan daerah ini hijra ya. Artinya ini pun para sejarawan ya, mengetahui bahwasanya di sana ada kota Hijr ya. Kota Hijr yang kota yang makmur, daerah kota perdagangan. Wa nastashifu min ba'd ar-riwayati anna Rasul sallallahu alaihi wasallam indama qada jayshan lidaf'i jaysh ar-Rum fi as-sanati at-tasi'ah lil-hijrah arada al-junudu ay yatawaqqafu fi hadzal makan famana'ahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala huna nazzal 'adzabullahi 'ala qaumi Tsamud. Kita juga memperhatikan dari riwayat ya, dari sebagian riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika membawa pasukan untuk menghalau pasukan Romawi di tahun ke-9 Hijrah, ini kalau nggak salah ya, ketika perang Tabuk ya. Aradal junud ayyatawaqqafu fi hadzal makan. Lalu tentara ingin, pasukan Nabi ingin beristirahat di tempat ini. Famana'an Nabi, lalu Nabi menghalangi mereka. Wa qala huna nazala adzabullah ala qaumi Lut. Jadi ketika mereka mau berdiam di sana, mau istirahat di daerah tersebut, Rasulullah bilang larang mereka, jalan terus. Kita istirahat di tempat lain karena di sini tempat yang Allah turunkan azab pada mereka. Itu di daerah Hijr itu. Kalau nggak salah ini menjadi daerah Saudi sekarang, dan di sana malah dibangun tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat
kemaksiatan di sana, padahal dahulu tempat Nabi saja ketika para sahabatnya mau istirahat di sana dilarang, jangan. Ini adalah tempat di mana Allah turunkan azab di sana. Disuruh mereka melalui tempat tersebut jalan. Bahkan kalau nggak salah ketika jalan Rasulullah sambil menutupi sorbannya ke kepalanya sambil menunduk jalan cepat melewati daerah tersebut. Ini karena mengingat akan azab Allah Subhanahu wa taala kepada kaum tersebut. Huna nazala adzabullah ala qaumi Tsamud. Kata Nabi, di sinilah turun azab Allah kepada kaum Tsamud. Ya, seperti itu. Wa minal jadidi dzikruhu anna al-Qur'an al-Karim dzakara mas'alat takdzibil anbiya fi khabari ashabil hijr wa kadzalika qaumi Nuh wa qaumi Syu'aib wa qaumi Lut fil ayah 105 wa 123 wa 160 fi surat asy-Syu'ara. Bil idafati ila aqwamin ukhra kadzabatil anbiya alaihi salam. Ya. Layak untuk disebutkan di sini bahwasanya Al-Qur'an Al-Karim telah menyebutkan, menceritakan masalah didustakannya para nabi, ini di dalam cerita tentang Ashabul Hijr dan juga tentang kaum Nabi Nuh, Nabi Syu'aib, Nabi Lut, yang ada di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 105, 123, 160. Bil idafati ila aqwamin ukhra kadzabatil anbiya. Di samping Allah juga menyebutkan kaum-kaum yang lain yang telah mendustakan para nabi. Wal wadhihu min khilali dhahiril qasas anna likulli qaumin kana nabiyyun wahidun la aktsar. Yang jelasnya dari dari zahir ayat atau kisah-kisah disebutkan bahwasanya setiap kaum itu Allah mengutus satu nabi, tidak lebih. Ya, tapi juga kan ada kaumnya Nabi Musa kan nabinya 2 Nabi Lut. Ini keterangan mu'allif ya. Wala'alla maju hadza ta'bir al-mursalin, barangkali saja adanya kalimat atau ungkapan al-mursalin, laqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin, gitu kan. Kok dalam bentuk jamak fi hadzal ayat bi'tibari annal anbiya lahum barnabijun wahid wa hadafun wahid. Itu dengan anggapan bahwasanya nabi semuanya nabi itu memiliki agenda yang sama dan tujuan yang sama, Wa bainahum darajatun min as-silati bihaitsu inna takdziba ayyin minhum huwa takdzibun lil jami'. Dan di antara mereka memiliki tingkat hubungan dengan kaumnya itu, bihaitsu inna takdziba ayyin minhum, di mana mendustakan salah satu di antara mereka berarti mendustakan semua rasul. Itu seperti yang Anda sebutkan tadi ya. Jadi kenapa disebutkan al-mursalin? Sebenarnya nggak perlu dikatakan setiap kaum ada hanya satu nabi gitu ya. Ya, di Nabi Musa kan satu kaum itu ada Nabi Musa dan Harun seperti itu. Tapi hendaknya kita katakan keterangan yang bahwasanya semua nabi kan mengusung agenda yang sama, yaitu agenda mentauhidkan Allah, mengajak mereka beriman kepada Allah dan yaumil akhir, dan mengajak mereka mengabdi kepada Allah, mensyukuri nikmat-nikmatnya, menjadikan mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Tujuannya sama seperti itu. Oleh karena itu mendustakan satu rasul itu sama seperti mendustakan semuanya. Wahtamala akharun wujudu aktsarin min nabiyyin wastal ummatil wahidah. Mufassir yang lain mengambil kesimpulan ada kemungkinan seperti itu, bahwasanya ada lebih dari satu nabi di satu umat. Wa dzakar isma ahadim li'annahu aktsaru syuhrah. Dan wa dzukira ismu ahadihim, yang disebut hanya satu saja karena itu yang paling terkenal, Jadi pendapat yang lain kadang di dalam satu kaum lebih dari satu nabi seperti itu. Ya contohnya tadi
Nabi Musa kan, ada juga Nabi Allah Harun ya. Dan di dalam surah Yasin kan ada kan bagaimana fa'arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma, ya kan, diutus Allah utus ya, dua orang ya, utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Lalu Allah tampil fa'azzazna bitsalitsin, kami perkuat dengan utusan yang ketiga, seperti itu. Walaupun di tafsir sering diartikan, oh ini utusannya Nabi Isa, kata kepada mereka. Tapi nggak disebutkan di dalam Al-Quran seperti itu, tapi yang di sana farsalna ya, seperti itu. Jadi nggak menutup kemungkinan ya ada nabi yang atau utusan lebih dari satu, seperti itu. Wa kama yabdu fa inna tafsir al-awwal aqrabu ila shawab minhu ila tsani. Ya, tapi menurut mu'allif lebih condong kepada penafsiran yang pertama tadi, setiap kaum hanya satu, seperti itu. Ya. Tapi kalau kita mengacu kepada pendapat kita ini, pendapat sesuai dengan Al-Quran menyebutkan Bani Israel itu Allah utus di masa Nabi Musa, ada Nabi Harun. Berarti ada dua ya, Nabi seperti itu. Memang yang menjadi artinya yang menjadi pelopornya yaitu Nabi Musa ya, seperti itu. Wa yastamirul Quran bil hadits an ashabil hijr. Al-Quran kemudian melanjutkan pembicaraan tentang ashabul hijr. Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Ya. Kami berikan kepada mereka, tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami, ya, lalu mereka berpaling darinya. Wa mawqiful i'radil musyar ilaihi kama yabdu huwa adam isti'dadihim li sima'i ayatillah, li sima'il ayati wat tafakkuri biha. Dan posisi atau sikap i'rad, berpaling mereka ini yang diisyaratkan oleh Al-Quran tadi sebagaimana jelasnya, yaitu ada musti'dadihim li sima'il ayat, yaitu ketidaksiapan mereka untuk mendengarkan ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa tafakkuri biha, dan memikirkannya. Wa tusyirul ayatu ila annahum kanu minal jiddi wad diqqati fi umuri ma'ashihim wa hayatihim ad-dunyawiyah hatta annahum wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Dan ayat di atas mengisyaratkan bahwasanya mereka itu saking sungguh-sungguhnya, telitinya di dalam masalah kehidupan mereka dan kehidupan dunia, ya, mereka begitu teliti, begitu sungguh-sungguh sampai mereka itu memahat gunung ya, menjadi rumah-rumah yang aman. Wa huwa ma yubayyinu lana anna mantiqatahum kanat jabaliyah, dan ini juga menjelaskan dari sini ya, menjelaskan bahwasanya daerah itu adalah daerah mereka itu daerah pegunungan ya. Bil idhafati ila ma tawassalu ilaihi min madaniyatin mutaqaddimah, di samping mereka pun mencapai suatu taraf kemajuan di negeri tersebut. Haitsu asbahu yabnuna buyutahum dakhilal jibal, di mana mereka kemudian membangun rumah-rumah mereka di dalam gunung, liya'manu minas suyul wal awasif waz zilzal, agar mereka itu aman dari banjir, dari angin puyuh, dan juga dari goncangan. Ya, ini kenapa mereka bisa bangun seperti itu, bangunan-bangunan megah di gunung-gunung ini, ya karena kehidupan mereka yang makmur, yang maju. Wal ajib min amril insan annahu yahzimu amrahu li tajhizin wa tahsini mustalzamati hayatihil faniyah. Uniknya bagi manusia ini, ya, anehnya bagi manusia ini, urusan manusia ini, bahwasanya dia itu benar-benar ya memperhatikan urusannya, menyiapkan urusannya, dan melindungi segala kepentingan hidupnya di dunia yang fana ini.
wala yu'iru ayyahtimamin li hayatihil baqiyah, akan tetapi dia sama sekali tidak memperhatikan, ya, la yu'iru ayyahtimamin, tidak memperdulikan atau memberikan perhatian li hayatihil baqiyah, bagi kehidupannya yang kekal nanti. Hatta yasira bihil ma'al li alla yukallifa nafsahu bismi ayatillahi wa tafakkuri biha, sampai mereka itu sama sekali, ya, tidak mau membebani dirinya untuk hanya mendengarkan ayat-ayat Allah dan memikirkannya. Itu saja mereka nggak mau, ya, karena sibuknya mereka di dalam memperhatikan dan menyiapkan, ya, kehidupan, ya, mereka yang fana ini. Wa ayyu aqibatin yantadhiruna ba'da inadihim wa kufrihim ghaira ay yutabbaqa alaihimul qanunul ilahiyal maw'udaini bihi al-baqa' lil islah wa adamu i'ta'i haqqi idamatil hayah li aqwamin fasidin wa mufsidin. Dan wa ayyu aqibatin yantadhiruna ba'da inadihim, akibat apa yang mereka nantikan setelah pembangkangan mereka, wa kufrihim, dan kekafiran mereka, selain ayyutabbaqa alaihimul qanun ilahi, selain bagaimana mereka akan terkena atau ditimpakan kepada mereka ketetapan ilahi al-maw'udaini bihi, yang sudah dijanjikan. Al-baqa lil islah, yaitu mereka tetap di dunia ini dengan melakukan perbaikan, wa adami i'ta'i haqqi idamatil hayah, dan tidak memberikan hak untuk tetap hidup, li aqwamin fasidin, bagi kaum yang rusak, wa mufsidin, dan merusak. Falaysa li haula'i siwal bala' wal al-muhlik, maka tidak ada bagi mereka akibat selain, ya, al-bala' al-muhlik, yaitu bala, ya, yang menghancurkan. Walihada yaqulul Qur'an fa akhadhathumus sayhatu musbihin, lalu mereka ditimpa oleh as-sayhah, yaitu suara yang keras, musbihin, di waktu pagi. Wa kanatis sayhatu ibaratu an sauti sa'iqin mudammirin nazala ala dawarihim wa kana minal quwwati war rahbah bihaitsu ja'ala ajsadahum tatanatharu 'alal ardh. Konon, ya, teriakan kalimat sayhah ini itu menggambarkan tentang suara yang sangat keras, ya, suara sa'iqin, suara halilintar, mudammirin, yang menghancurkan, nazala ala duwarihim, yang menimpa rumah-rumah mereka, wa kana minal quwwati war rahbah. Konon katanya saking kuatnya, ya, halilintar tersebut, suara tersebut, ya, dan saking menakutkannya, bihaitsu ja'ala ajsadahum tatanatharu 'alal ardh, sampai membuat, ya, tubuh-tubuh mereka, ya, berserakan di atas bumi, di atas tanah. Jadi memang, suara keras saja bisa, kaca aja bisa pecah seperti itu, ya. Nah ini, tubuh mereka pun bisa hancur seperti itu, ya, kalau keras sekali itu suara. Wasyahidu ala ma qulnahu ma tahaddatsna bihi al-ayat 13 min surat Fussilat, ya, yang menjadi saksi atas yang kami ceritakan di sini ada di dalam surah Al-Fussilat ayat 13. Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati 'ad wa thamud. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, ya Rasulullah, aku telah peringatkan kepada kalian tentang adab halilintar yang keras seperti halilintar yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Thamud. Ya, kaum 'Ad itu kaumnya Nabi Saleh, ya. Nabi Hud, ya. Kalau kaum Thamud ini kaumnya Nabi Saleh. Jadi adab buat mereka sama, ya. Itu halilintar, suara yang keras. Fal adabul ilahi la taqifu amamahu al-jibalu syahiqah. Adab ilahi itu, ya, tidak ada gunung pun yang dapat tetap berdiri di hadapannya. Walal buyutul muhassanah, rumah-rumah yang kokoh pun, ya, tidak bisa berdiri tetap tegak menghalanginya. Walal abdanul qawiyah, juga tidak ada badan-badan yang kuat yang bisa menghadapinya. Awil amwal al-awafirah,
ataupun harta-harta yang banyak, nggak bisa menghalau adab Allah Subhanahu wa taala. Walihada ya'ti fi nihayati qissatihim, oleh karena itu di akhir kisah mereka Allah Subhanahu wa taala menerangkan fama aghna anhum ma kanu yaksibun, maka tidak ada gunanya bagi mereka apa-apa yang mereka telah upayakan. Wa ja'atil ayatu 141 ila 158 min surat Asy-Syu'ara bitafsilin aktsar. Ada di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 141 sampai 158 ya tentang kisah ini dengan rincian yang lebih banyak lagi. Wa huwa ma sayati fi mahallihi insyaallah, ini akan datang penjelasannya pada tempatnya insyaallah. Jadi terkadang ya seperti itu ya, Al-Qur'an menceritakan sesuatu di satu surah hanya secara singkat ya. Di ayat yang lain kemudian dijelaskan. Jadi sering kita katakan untuk mengetahui kisah satu kaum ya secara rinci, kita kumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kaum tersebut, maka kita akan mendapatkan gambaran yang lebih utuh seperti itu. Ya, ilahuna ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi nanti pada pertemuan yang akan datang ke ayat berikutnya ya. Ini sudah dikit lagi ya, suratul Hijr sampai ayat 99 saja nanti. Ya, ilahuna nakhtim berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil kutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama. Nahda bil khair wa nukfa kulla syar. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.